usah dipraktek saja dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mengulangi satu-satu langkah, untuk membuat daftar hadir menggunakan Google Form. Gitu. Kenapa saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk langsung mengikuti? Karena beberapa teman kelihatannya kesulitan di jaringan internetnya agak melambat. Jadi kalau harus mengikuti step by step langkah itu secara live gitu akan kesulitan. Jadi nanti biar diulangi saja dulu, nanti baru Bapak Ibu mengulangi sambil praktek. Saya jelaskan saja dulu. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus login ke akun Google, khususnya yang di Gmail. Jadi masuk saja ke email Gmail Bapak Ibu, isikan username dan isikan password. Ingat password seperti yang tadi pagi saya jelaskan. Password itu kalau bisa yang dapat diingat, tapi minimal ada 6 huruf, ada paduan antara karakter 8 huruf dan angka, paduan antara angka dan salah satu huruf dalam huruf. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun di Gmail, walaupun tidak memenuhi syarat itu tidak apa, masih ingat passwordnya. Itu kemudian setelah Bapak Ibu login, setelah masuk ke Gmail, Bapak Ibu tambahkan jendela baru, tab baru. Kemudian Bapak Ibu ketikkan nama website untuk Google Form, menuju ke Google Form. Di sini terlihat Bapak Ibu, apa terlihat? Terlihat? Ya terlihat. Ya terdengar saja tapi tidak terlihat. Ada yang begitu? Semuanya terlihat dan terdengar ya, suara saya. Terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu masuk ke tab baru atau ke jendela baru, ya. Masuk ke tab baru atau ke jendela baru. Bapak Ibu ketikkan live.google.com. Kiri dengan enter biasa. Jadi nama websitenya, URL itu live.google.com. live.google.com. Jadinya live.google.com. Oke, ketik di situ enter, pastikan ada di jendela yang baru. Kemudian Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu enter, maka ini yang keluar akan muncul seperti ini. Ada tulisan live dan lambang live. Kemudian di bawahnya itu ada tanda tambah. Ada pintu tambah baru, ada tulisannya setelah itu baru. Ya. Ada yang sedang arisan kan? Bapak Ibu, di menu ini ada tanda tambah terus baru. Di bagian yang saya kasih tanda panah merah, Bapak Ibu klik di situ. Kalau diklik di situ, Bapak Ibu akan temukan seperti ini. Akan ada pilihan-pilihan folder, upload file, upload folder, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada lainnya. Bapak Ibu pilih lainnya. Kemudian begitu Bapak Ibu pilih lainnya, nanti ada pilihannya lagi. Ada pilihannya lagi di sebelah. Bapak Ibu klik di Google Formulir. Klik saja di situ, Google Formulir. Nah, begitu Bapak Ibu klik Google Formulir, maka akan muncul kotak seperti ini. Ada kotak seperti ini. Ada tulisan formulir tanpa judul yang atas. Jadi ada formulir tanpa judul. Bapak Ibu ganti judulnya saja. Ganti tulisan formulir tanpa judul itu, misalnya dengan daftar hadir kelas 8, daftar hadir kelas 7, atau daftar hadir kelas 9. Ini contoh di sini daftar hadir. Ini contoh. Jadi silakan ubah. Misalnya Bapak Ibu ingin buat daftar hadir untuk kelas 7B. Daftar hadir kelas 7B. Jadi ganti saja tulisan yang ada itu formulir tanpa judul.
di blok langsung ketik bisa, atau mau hapus dulu baru ketik silakan. Gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu sudah mengetikkan tulisan daftar hadir kelas 7 misalnya, 7B misalnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke isian apa yang harus diisi oleh siswa. Maka di sebelah kanan itu ada tanda tambah. Yang kalau Bapak Ibu sorot pakai kursor, nanti ada keluar tulisan tambahkan pertanyaan. Bapak Ibu klik saja di tanda tambah itu, maka akan muncul seperti ini. Kotak yang atas ada tulisan yang abu-abu ini pertanyaan. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu ubah, Bapak Ibu ketik, dan ketikkan nama. Nama tadi klik saja di situ, kemudian selanjutnya kita ingin membuat nama yang akan nama di daftar hadir itu bukan nama yang ketik, tapi tinggal memilih saja. Jadi namanya nanti sudah ada, tinggal memilih. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik di tanda segitiga yang sebelah kanan. Ada tulisan jawaban singkat, terus sebelahnya itu ada tanda segitiga terbalik. Segitiga terbalik, klik saja di situ. Maka akan keluar pilihan macam-macam. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada drop down, dan seterusnya sampai ke tanggal yang bawah. Bapak Ibu klik atau pilih di drop down, ya, pilih di drop down. Maka ketika Bapak Ibu pilih di drop down, maka di bawah nama itu akan keluar opsi, ada tulisan opsi 1. Bisa di opsi 1 itulah yang nanti Bapak Ibu isikan nama siswa ke-1, nama siswa yang pertama. Nah, misalnya nama siswanya adalah pada contoh ini saya tulis Liana Misa. Bapak Ibu hapus saja itu tulisan opsi 1, ganti dengan Liana Misa. Setelah ketik nama siswa yang pertama, Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada tulisan wajib diisi. Nah, Bapak Ibu klik di situ supaya nanti warnanya berubah dari abu-abu menjadi ungu. Itu artinya sudah aktif. Nah, kita harus memilih bagian ini supaya anak-anak ketika masuk ke formulir ini itu wajib untuk memilih nama. Tidak akan pindah ke pertanyaan berikut kalau pertanyaan ini belum dijawab. Dia belum memilih nama. Nah, klik saja di wajib diisi, akan berubah warna menjadi ungu. Setelah itu kita pindah, Bapak Ibu, kita mengetikkan nama siswa yang kedua tepat di bawah tulisan nama siswa yang pertama. Nama siswa yang pertama tadi kan Adrianus Misa. Bawahnya misalnya nama yang kedua adalah Abraham. Apalah terserah. Nah, Bapak Ibu ketika nama siswa yang kedua di bawah nama siswa yang kedua. Jadi setelah nama siswa pertama akan muncul opsi 2. Ada tulisan tambahkan opsi. Tambahkan opsi, Bapak Ibu klik, kemudian ketik. Biasa saja, tidak ada yang harus disetting macam-macam. Kemudian Bapak Ibu setelah klik, setelah ketik nama siswa kedua, maaf, slide sebelumnya, slide 11. Bapak Ibu lanjutkan dengan mengetik nama siswa ketiga di nomor 3, karena nama siswa kedua di nomor 2. Nama siswa pertama kan Adrianus Misa pakai 1. Nomor 2 Bram N. Terus siswa nomor 3 tulis siapalah begitu. 4 dan seterusnya sampai seluruh siswa sudah diketik. Semuanya sudah diketik. Setelah semua siswa, misalnya ada 30 siswa, lanjut dibuat selanjutnya. Bapak Ibu klik di sebelah kanan yang dijajar dengan tanda nama, dengan tulisan nama itu ada tanda tambah sama dengan yang dilakukan sebelumnya. Jadi tanda tambah yang saya lingkari, saya bulatkan merah. Bapak Ibu klik di tanda tambah itu, klik di tanda tambah.
setelah klik di tanda tambah, maka kita akan dibawa ke pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah misalnya tanggal. Maka Bapak Ibu klik saja di tanggal, ketik saja tanggal begitu. Nanti itu menjadi pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama itu nama, pertanyaan keduanya adalah tanggal. Setelah ketik tanggal, pastikan di sebelah kanan yang sejajar dengan tulisan tanggal itu juga terset tanggal. Jadi ini bukan diketik, yang saya lingkari, yang saya bulatkan merah itu bukan diketik, tapi memang terpilih. Kalau belum terset di tanggal, Bapak Ibu harus klik pilih tanggal. Kemudian di bawahnya ada tulisan wajib Islam. Klik saja di situ untuk mengaktifkan bagian wajib di sini supaya anak-anak wajib mengisi pertanyaan atau item tanggal. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai sudah ada nama, kemudian tanggal, kemudian Bapak Ibu bawa misternya ke atas, scroll saja di atas. Ada tanda atau lambang ikon mata. Ini kita akan perhatinjau, itu maksudnya kalau bahasa Inggrisnya preview. Bapak Ibu akan preview atau perhatinjau untuk melihat hasilnya kayak apa. Apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Kalau belum sesuai kita akan perbaiki, tapi kalau sesuai kita akan lanjutkan. Nah, itu di bagian atas scroll saja pakai mister atau Bapak Ibu pakai mouse, scroll saja di atas. Ada, ya. Halo, halo. Ada yang mau bicara? Bapak Ibu masih mengikuti saya? Oke, saya lanjutkan ya. Masih. Ya. Bapak Ibu klik di lambang mata ini, itu untuk melihat hasil sementara atau preview. Biasa kayak kalau kita mau print, sebelum di print kan kita print preview dulu ya. Kita print preview untuk lihat kalau nanti ternyata belum bagus, ada yang kurang huruf atau ada yang letaknya tidak pas, maka kita akan escape, kita balik lagi ke bagian yang kita ketik untuk kita edit. Nah, yang ini juga kita preview, kita preview dengan cara klik yang lambang icon mata ini. Bahasa Inggrisnya preview, bahasa Indonesianya perhatinjau. Masih ingat soal tes awal ya, ada salah satu soalnya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah klik di situ, maka akan muncul begini, ada kotak yang ini, ada tulisan daftar hadir. Kalau misalnya tadi kelas 7C atau 7B, ada daftar hadir kelas 7E. Kemudian nama, kemudian bawahnya tanggal. Nama itu ada tanda segitiga terbalik, di mana kita bisa begini. Kalau benar begini. Kalau sudah begitu, kemudian kalau sudah sesuai keinginan, oke, ini sudah pas, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, maka Bapak Ibu harus kembali ke bagian yang bisa diedit. Nah, Bapak Ibu lihat, ini bagian yang saya kasih bulatan merah itu. Kalau begitu preview, maka akan muncul yang sebelah kanan, tab atau jendela kanan, yang ada tulisan kalau di sini daftar hadir kelas 4. So, Bapak Ibu kalau bikin daftar hadir kelas 7B, daftar hadir kelas 7B. Kemudian kita klik saja di bagian yang ada di tab atau di jendela yang namanya formulir tanpa judul. Karena kita belum kasih judul ya, jadi formulir tanpa judul. Klik saja di situ untuk diaktifkan bagian yang bisa. Oke, kalau sudah yakin bahwa semua tidak ada yang salah lagi, maka kembali ke atas. Di atas itu ada sejajar dengan tanda mata yang tadi, ikon mata yang preview atau perhatinjau tadi. Di sebelahnya kan ada lambang setting yang kayak roda gigi begitu. Kemudian sebelahnya ada tulisan kirim. Klik di situ. Klik di kotak yang ada tulisan kirim, kotak ungu yang ada tulisan kirim.
klik di situ, kirim. Setelah Bapak Ibu kirim, maka klik di kirim, maka yang muncul ini ada lambang, ada ikon hyperlink yang ini, yang saya tandai dengan bulatan merah. Klik saja di situ, klik saja di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu klik di situ, akan muncul ini, ada muncul link atau tautannya yang terdiri dari berbagai karakter panjang ini. Gitu. Bapak Ibu klik di perpendek URL, ada kotak pilihan ini, perpendek URL. Klik di situ supaya URL-nya itu menjadi lebih pendek. Klik di situ maka akan lebih pendek. Selanjutnya Bapak Ibu klik di sebelah kanan ada pilihan salin, ada pasien batal, ada salin. Bapak Ibu pilih salin. Ya, setelah klik di salin maka Bapak Ibu masuk ke WA-nya Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai laptop, maka ini pakai laptop, maka Bapak Ibu buka WhatsApp web untuk terhubung ke WA yang di laptop. Kemudian Bapak Ibu tinggal paste atau tempel URL yang tadi yang sudah di-copy tadi, yang sudah disalin ke WA. Karena mau dikirim ke grup kita, grup penilaian yang SMP yang sekarang kelas A. Bapak Ibu masuk saja ke grup kita, kemudian di kanan, kemudian paste atau tempel kalau bahasa. Sudah kirim begitu, itu linknya sudah dikirim, maka sudah selesai. Bapak Ibu membuat daftar hadir. Jadi nanti yang dikirimin tinggal klik di linknya, kemudian Dewi sudah bisa mengisi daftar hadir. Begitu Bapak Ibu prosedur ketika Bapak Ibu akan membuat daftar hadir menggunakan Google Form. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya sederhana. Ada 20 langkah tadi, 20 langkah yang tadi. Bapak Ibu kalau ikuti itu di PowerPoint sudah sangat jelas. Bapak Ibu kalau ikuti, saya yakin pasti berhasil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah ketika Bapak Ibu membuat daftar hadir menggunakan Google Form. Jadi lihat tadi sudah mengirim, ada bagian yang saya perbaiki ya Pak ya. Kita perbaiki. Teman yang lain belum saya review. Ibu Rodriguez Dildi. Mereka yang mau ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ikuti saja langkah-langkah, ikuti saja persis seperti langkah-langkah yang ada di PowerPoint. Saya sarankan mengerjakannya menggunakan laptop karena ini pekerjaan programming, ini lebih mudah kalau Bapak Ibu pakai laptop. Pakai HP bukan tidak boleh, silakan, tapi lebih rumit apalagi kalau tidak terbiasa. Akan lebih cepat, lebih gampang kalau Bapak Ibu pakai laptop. Ikuti saja setiap langkahnya, maka saya yakin Bapak Ibu sore ini akan menyelesaikan dan hadir menggunakan aplikasi gratisan Google Form. Begitu, silakan kalau ada yang ingin bertanya, komentar, saran, atau hanya pengen omong saja boleh. Silakan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ibu Torine dari Sumba Tengah. Ya, Ibu Torine. Ya. Ya, yang saya ingin tanyakan Bapak, setelah kita selesai membuat form daftar hadir, apakah langkah-langkah pembuatannya itu kita buatkan dalam laporan atau hasil URL-nya itu yang kita kirimkan ke Bapak? Ya. Salinannya. Yang kedua, yang dilakukan yang kedua. Langkah-langkahnya sudah jelas-jelas di PowerPoint, tidak usah diapa-apakan lagi. Ibu dan teman-teman, yang dikirim nanti adalah link atau URL yang tadi, kirim saja ke grup kita, ke grup WA-nya. Nanti saya reviewnya di situ. Tapi kalau ada yang malu mau japri boleh, tidak apa-apa. Saya akan layani. Berarti nama
Betul, akan baik kalau Bapak Ibu menggunakan nama siswa yang benar. Pak Petrus. Itu Pak Ibu, cukup kah Ibu? Ya, sebentar. Pak Petrus. Ada pertanyaan lagi. Ya, baik. Ya. Pak Petrus, Pak Yandri. Untuk ya sebentar, Pak Petrus sebentar ya. Petrusnya masih ada orang ngomong juga pengen ngomong. So Bapak Petrus. Ibu dari Sumber Tengah masih tanya kamu kan. Nah, ini jadi untuk nama misalkan kalau bisa pakai nama yang sebenarnya kalian kerja begitu. Kemudian usahakan pakai drop down ya, bukan yang siswa harus mengetik nama sendiri, bukan drop down. Karena drop down jadi siswa nanti tinggal memilih. Itu Ibu ya. Oke, silakan Pak Putri. Ya Ibu. Selain nama mungkin ada biodata lain yang menggunakan misalnya Tidak. hanya nama saja ya. Nama saja, nama. Untuk yang langkah pertama ini kita bikin yang mudah saja dulu Ibu ya. Oke, jadi hanya nama dan tanggal saja. Seperti yang ada di PowerPoint. Ada yang biasa menambahkan dengan keterangan sakit izin apa segala macam. Oh, silakan. Tapi saya minta dua item saja, nama dan tanggal. Biar kita lancar dulu, nanti baru kita buat yang lebih kompleks. Silakan. Petrus Tabu, silakan. Ya, terima kasih Pak Yandri. Ya, Pak. Satu pertanyaan. Yang akan kita hasilkan itu adalah URL yang akan kita edarkan atau kita kumpulkan sebentar atau kita edarkan ke siswa. Pertanyaan saya, apakah URL itu bisa, ya itu editable atau tidak bisa? Bisa diedit atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus, Pak Petrus. Ya, editable. Editable yang dimaksud adalah Bapak bisa customize nanti di Bitly. Di Bitly misalnya salah satu website yang menawarkan cara mengedit URL gratis. Tapi kita jangan bahas dulu di sini ya Bapak ya. Oke. Bagi beberapa teman ini hal yang mudah, tapi beberapa teman akan kesulitan. Jadi saya cukupkan di sini dulu. Nah yang nanti bisa diedit di Bitly, di customize di Bitly supaya gampang. Misalnya menggantinya menjadi Bitly garis miring kemudian DH kelas 8 D misalnya. Itu nanti di pelajaran berikut ya. Oke. Terima kasih Pak gitu Yandri. Ya, di slide berikut pertanyaan Pak Petrus itu ada. Tapi yang untuk slide ini saya sengaja jangan dulu supaya jangan bikin yang baru pertama belajar programming langsung malas memang. Oke. Terima kasih. Oke. Apa? Ibu Maria Bapak. Ibu Maria pengen curhat ya. Tidak Bapak, kebetulan tadi listriknya padam, jadi jaringannya error. Siap. Saya coba cari tempat yang jaringannya lebih baik, tapi saya tidak sempat dapatnya nanti sudah sampai di terakhir itu ada URL atau apa tadi saya tidak dengar. Ini itu apakah kita harus ada WA web kah Bapak? Atau pakai saja WA yang di HP? Ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Kenapa saya menyarankan supaya kan Bapak Ibu mengerjakannya di laptop ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakannya di laptop, maka Bapak Ibu harus hubungkan WA yang ada di HP Bapak Ibu ke laptop. Maka untuk menghubungkannya Bapak Ibu kan harus pakai WA web, WhatsApp web ya. Harus pakai WhatsApp web. Supaya Supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi karakter yang banyak sekali, ada huruf, ada angka, ada garis miring, tanda tanya segala macam, nanti malah salah begitu. Supaya nanti tinggal copy, setelah copy langsung paste ke WA-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mengerjakannya di HP, tidak perlu tidak perlu
ruwet seperti itu, tidak perlu rumit seperti itu. Bapak Ibu tinggal salin URL, masuk ke WA, langsung kirim saja. Begitu Ibu Maria Margareta. Siap Bapak. Terima Siap. kasih. Nanti kalau ada masalah tinggal bilang. Oke? Iya Bapak, iya. Saya ada untuk membantumu. Siap Bapak. Bukan untuk bikin susah ya. Iya Bapak. Oke. Silakan yang lain. Kalau ada yang ingin disampaikan, tidak usah malu, kita sama-sama belajar. Barang baru jadi mungkin masih ada yang harus ya kita jenakkan dulu lah. Halo Bapak Yandri. Selamat datang Ibu Herlin Wijayanti. Halo Bapak Ibu Yandri. Herlin Wijayanti. Oh ya, silakan ada yang mau bicara dulu. Ya. Tadi saya baru ikut nih Pak. Saya baru ikut nih. Jadi Ya. mohon maaf Pak. Sebentar, Kira-kira Ibu siapa? tugasnya Pak Damsi sudah sebentar berapa ya, kali? Pak Damsi untuk tahan sedikit ya Pak Damsi ya. Siap Pak Yandri. Kita mengalah untuk ibu-ibu. Ibu Herlin Pak, Herlin Wijayanti dari Sumba Tengah Pak. Oke, Ibu Herlin silakan Bu. Iya Pak. Ini kan tadi saya silakan. baru join Pak, ketinggalan tadi. Ya. Nah, saya ini tugasnya ini kita sudah dapat tugas berapa kali ya Pak ya? Oh. Ini yang kedua. Halo? Halo Ibu. Ini yang kedua ya Pak? Ya, Ibu Berarti nanti- Wijayanti ini yang kedua. Ya, ini nanti berarti tugasnya yang kedua ya Pak. Tugasnya dikirim sampai jam berapa ya Pak ya? Sebenarnya bukan tugas, ini latihan saja. Kalau tugas rasanya kayak beban begitu. Oh latihan saja. Nah, kita buat latihan saja. Nah ya, jadi kayak beban begitu kalau tugas. Bagaimana ya? Jadi yang pertama Ibu intinya yang pertama punya akun di Gmail. Ibu sudah punya? Ibu Wijayanti? Sudah, kalau sudah berarti tugas 1 lewat ya. Tidak perlu dikerjakan lagi. Ya, kalau sudah Bapak Ibu tidak usah kerja lagi yang tugas 1. Tugas 2 yang baru saja saya sampaikan. Latihan 2 maksudnya. Latihan 2. Kita membuat daftar hadir menggunakan Google Form. Begitu ya Ibu Wijayanti. Materinya habis ini Ibu sudah join di grup kah? Oh ya Pak. Ya. Ibu sudah join di grup? Sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah join nanti setelah ini Sudah. saya Di WA ya Pak ya? kirimkan Sudah. saya kirimkan materinya nanti ya di grup. Oh ya, Iya. Oke. Sudah Ibu Herlin Wijayanti sudah cukup? Sudah Pak, terima kasih. Oke, makasih ya. Pak Damsi, Cukup, Pak, terima terima kasih. Baik Bapak Yandri Senae, selamat siang menjelang sore. Juga Siang Pak Damsi. Bapak Ibu seprovinsi Nusa Tenggara Timur, salam kenal, saya Pak Damsil Tukan dari SMP Negeri 1 Larang Tuka, Kabupaten Flores Timur. Pak Judul. Iya Itu Pak. kan Ibu akan ganti menjadi daftar hadir kelas 7 atau kelas 8 begitu kan? Oh iya. Ya. Nah, Pak Ibu ganti itu. Kemudian nanti Ibu klik di sebelah kanannya itu ada tanda tambah. Oh iya. Tanda tambah. Tanda tambah. Nah, nanti langsung ada pertanyaan pertama di bawahnya lagi. Langsung aktif pertanyaan. Oh. Yang mati di sini Bapak. Ada? Pertanyaan. Pertanyaan dulu karena Ibu belum bikin nama, tahu belum ada. Oh iya. tulisan. Iya. Sudah Pak, Ketik. sudah. Oh, ketik nama. Judul itemnya kan nama tahu. Judul itemnya Iya Pak, iya. Ya Pak, sudah. Oke. Nama. Kemudian di bawah tulisan nama itu ada nama siswa yang pertama. Ibu lebih gampang lihat di PowerPoint. PowerPoint itu jelas sekali. Iya. Oh iya. Ya di PowerPoint. Ya, ya, betul. Oh iya.
pilih yang drop down. Ya, makasih Pak Ben. Oh ya ya. Lihat PowerPoint itu jelas sekali. Iya Pak, ya sudah. Ya, makasih Pak ya. Ya, nanti saya ini lagi pada ini bingung ya. Makasih Pak. Ya. Sudah terendam. Kalau kesulitan foto saja, kemudian kirim saja gambarnya. Ini saya sudah sampai di sini, bingung berikutnya apa? Tidak apa-apa. Ya, oke, terima kasih Pak Yandri. Oke, Terima kasih. Ya. Halo Pak Yandri. Ini ada please. Halo Pak Yandri. Ya, Mohon maaf tadi lost kontak. iya. Lost kontak, makanya kami langsung pindah dulu biar Pak Damsi perbaiki dulu Baik, masih koneksinya. izin bertanya Bapak. Silakan Pak Damsi. Oke, terima kasih Bapak Yandri Senayan dari LPMP Provinsi NTT. Luar biasa materi dari sesi 1 hingga sesi 2 ini. Saya mohon izin bertanya Pak, untuk short link tadi, apa kita bisa gunakan bit.ly atau gg.gg Pak? Atau memang harus ikut short linknya otomatis harus dari Google Form ini, atau bisa kita ke bit.ly atau gg atau dinew.com? Terima kasih Pak. Hanya itu. Ada banyak pilihan, Bapak boleh memilih yang mana saja. Tidak harus menggunakan Bitly. Yang dicontoh saya pakai yang Bitly, silakan. Kalau Bapak mau pakai yang punyanya Google juga ada sebenarnya. Jadi silakan. Saya memilih, kenapa saya memilih Bitly? Karena saya terbiasa pakai, banyak orang pakai, mudah dan gratis. Ada banyak website yang menyediakan. Silakan Bapak mau pakai yang mana saja. Oke, baik Pak Yandri. Terima kasih untuk jawabannya. Selamat sore. Ya, makasih Pak Damsi. Damsi pasti karena sudah tahu yang lain-lain, makanya berani ngomong. Silakan, yang lain. Ibu Yovita bagaimana, bisa ikut ya? Ibu Yovita Pandang, bagaimana? Bisa ikut? Iya, Sedang coba. Ya. Sudah Tidak maaf, ada kirim. tidak maaf. Ya, Ibu Yovita. Ini saya review. Bapak Petrus bisa ikut ya, Bapak Petrus. Aman. Ibu Maria Mio, bagaimana Ibu? Bisa kan? Ya, Bisa. oke. Kalau bilang bisa itu suka cinta buat saya. Oke, kemudian Wences mau lancar Bapak ya. Oke, audionya yang apa tidak terdengar di kami Bapak. Kenapa tidak Bapak? Yang penting Bapak bisa dengar saya ya. Bapak melambaikan tangan kalau Bapak bisa dengar saya. Oke. Baguslah. Baik, kalau sudah Bapak Ibu bisa melakukannya secara mandiri. Sambil nanti kita boleh berinteraksi lanjut di WA Group. Ini sampai dengan jam 5. Bapak Ibu, caranya sampai dengan jam 5. Silakan Bapak Ibu coba-coba menggunakan langkah-langkah yang ada di PowerPoint. Sampai dengan jam 5 saya akan kirim kembali untuk teman-teman yang baru bergabung. Materinya saya akan kirim lagi. Silakan nanti kalau ada yang harus ditanyakan, ada perlu saya bantu atau hanya sekadar bilang saya sedang melakukannya juga silakan. Saya tunggu Bapak Ibu, saya akan tunggu Bapak Ibu sampai di WA Group sampai dengan pukul 17.00. Ibu Maria Hematokan bagaimana? Saya siap ya? Oke.
Sri Suyati. Mana Ibu aman? Oke. Kalau yang sudah sepuh seperti Ibu Kristian sudah bilang oke, terus yang muda-muda bilang tidak oke, baik. Itu tidak baik. Oke, saya kira begitu. Kita break, bukan break. Kita keluar dari Zoom meeting ini, dari room meeting ini. Silakan Bapak Ibu melanjutkan mengerjakan. Bukan tugas tapi latihan ya. Oke. Saya tak mau membawa duka cita untukmu. Lihat. Silakan dikerjakan. Kalau ada masalah, boleh WA group, boleh japri, boleh telepon, boleh. Kalau mau ditelepon juga boleh. Kalau kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan lewat PowerPoint, Bapak Ibu tidak akan mengalami masalah. Pasti bisa mengerjakan. Yang penting ingat bahwa setiap yang dikerjakan itu berdasarkan petunjuk di dalam PowerPoint itu. Kita mencoba kesempatan yang ada ini dari sekarang sampai jam 5 pasti bisa. Pasti bisa. Saya rasa yang penting Bapak Ibu, sehingga ketika kita mengerjakan itu kita melihat bisa dikasih soal besar, ya kan? Kecil, sehingga langkah-langkahnya itu jelas kita lihat. Atas perintah-perintah yang ada dalam PowerPoint itu dengan sendirinya bisa mengantar kita untuk bisa membuat langkah. Yang penting Bapak Ibu jangan keluar dari PowerPoint yang ada. PowerPoint yang ada itu sudah jelas. Ya, saya rasa mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembali. Terima kasih. Makasih Bapak Beni. Teman-teman, silakan dilanjutkan. Ini project kita yang pertama. Kita sore nanti tidak ada pertemuan lagi. Kita tidak ada pertemuan lagi di Zoom. Mungkin kita bertemu di WA Group. Mohon tidak usah posting yang aneh-aneh di WA Group supaya kalau kita cari materi jangan cari setengah matanya karena ada postingan-postingan sedang makan, menari, apa-apa gitu ya. Jadi WA Group streaming, jadi bukan untuk postingan yang lain dulu. Nanti lah ya. Oke begitu ya, kasihan nanti ada yang ingin cari linknya mana, materinya mana, ini susah setengah macam untuk postingan lain. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Boleh minta? Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu kita sore tidak ada lagi. Nanti kita ketemu di Zoom meeting besok pagi pukul 08.00 ya. Siap Bapak. Besok pagi ketemu di Zoom meeting 08.00. Tapi kita tetap berinteraksi di. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya izin untuk Sampai berhenti. jumpa. Ya, siap Bapak. Selamat siang. Siap Bapak. Makasih. Sama. Kita. Sama. Selamat sore semua. Selamat sore, sampai jumpa besok. Jangan lupa like dan subscribe ya.